Kabupaten Bangka Selatan. Perkenalkan, nama saya Tiara Apriliza dari SMP Negeri 8 Tobuali. Saya Said Nopal, CGP Angkatan 6 Bangka Selatan, berasal dari SD Negeri 7 Tobuali. Perkenalkan, nama saya Endra Saputra, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Bangka Selatan dari SMP 8 Tobuali. Demikianlah perkenalan kami, semoga praktek coaching kami bisa memberikan manfaat dan juga menginspirasi teman-teman guru semua di Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak Nopal dan Bu Tiara. Siang, Pak. Oke, hari ini Pak Nopal akan melakukan kegiatan coaching ya. Ya, Pak. Sama Bu Tiara sebagai coachnya ya. Ya, betul. Dalam kegiatan coaching ini Pak Nopal harus melaksanakan 3 kompetensi coaching ya. Yang pertama Pak Nopal present ya, kehadiran penuh. Kemudian yang kedua Pak Nopal mendengarkan aktif dari coacher apa saja yang dibicarakan oleh Bu Tiara. Kemudian yang ketiga Pak Nopal harus mengajukan pertanyaan yang membobot. Kemudian dalam kegiatan coaching ini Pak Nopal harus menerapkan Alutirta. Alutirta terdiri dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan, dan terakhir adalah tanggung jawab dari apa yang telah disepakati bersama. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan selaku observer. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Nopal. Waktu yang tepat saya persilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Tiara. Waalaikumsalam, Pak. Gimana nih kabar hari ini? Cukup baik, Pak, untuk hari ini. Iya, alhamdulillah ya. Semoga tetap baik seterusnya. Nah, Bu Tiara, tapi kelihatannya ketika masuk ke ruangan tadi terlihat murung, agak lesu gitu. Ada apa sih yang terjadi mungkin hari ini pada Bu Tiara? Ya, Pak, tadi ada sedikit apa ya? Bukan masalah sih, mungkin ada sedikit problem lah ketika saya di kelas tadi gitu. Antara saya dan juga apa ya, kondisi di kelas bersama anak-anak, Pak. Oh iya. Nah, di sini Bu Tiara tadi kan sudah bercerita sedikit tentang keadaan kelasnya mungkin ya, keadaan muridnya di kelas. Nah, kita bertemu nih di kesempatan kali ini yang ingin dibicarakan tentang apa sih sebenarnya isi masalahnya. Yang tadi tuh ketika saya keluar dari kelas itu sebenarnya saya bukan tidak semangat, Pak ya, tapi saya merasa apa yang salah ketika saya mengajar tadi. Saya merasa pembelajaran hari ini seperti yang kurang semangat atau kurang hidup. Apa yang salah pada saat saya mengajarnya atau mungkin apa siswanya. Nah, itu juga jadi apa ya, pemikiran buat saya ketika saya tadi kembali ke kantor. Jadi boleh saya simpulkan sedikit ya. Jadi intinya masalah pembelajaran, masalah muridnya ya di kelas. Nah, Bu Tiara, kita berbicara nih, ngobrol panjang lebar nanti. Tentunya apa yang ingin kita harapkan, apa yang ingin kita harapkan nantinya dari pembicaraan kita. Nah, saya tuh berharap sekali, Pak, dengan pembicaraan saya dengan Bapak. Saya ada menemukan apa ya, diberi masukan lah ataupun saran atau solusi lah bagaimana nanti ketika di kelas saya itu bisa, anak-anak tuh bisa aktif gitu, anak-anak tuh bisa bahagia mengikuti pembelajaran saya. Makanya tadi saya juga sambil mikir apa yang salah, apakah yang salah itu ketika saya menyampaikan materinya atau mungkin ada yang kurang saat saya menggunakan media dan lain sebagainya. Mungkin saya harap dengan pertemuan hari ini saya juga mendapat inilah masukan dari Bapak juga terkait bagaimana saya di kelas, Pak. Iya. Jadi kita bicara tadi apa yang akan kita bicarakan, semoga bisa membicarakan ya. Iya. Semoga ada solusi terbaiknya. Nah, Bu Tiara tadi sudah bercerita sedikit di kelasnya ya, di kelasnya masalah murid yang mungkin ya yang terlihat tidak antusias itu. Nah, yang Ibu amati selama di kelas tidak antusiasnya yang bagaimana menurut Ibu?
Boleh saya sedikit cerita ya Pak ya? Oh ya, silakan. Jadi kan tadi itu saya gimana ya, anak-anak di kelas itu mereka ini Pak, tidak ada yang ribut sebenarnya Pak. Mereka mengikuti apa arahan yang saya ini ya kan tugaskan kepada mereka. Ketika saya bagikan kelompok, mereka ikut berkelompok. Ketika mereka diskusi, mereka diskusi. Tapi kok saya merasa mereka hanya sekedar mengikuti langkah-langkah yang saya harapkan saja, tetapi seperti suasananya itu tidak semangat Pak. Anak-anaknya seperti yang ya sudah, yang penting saya sudah melaksanakan tugas dari ibu, tapi tidak ada semangat ataupun rasa ingin tahu dari mereka. Aktifnya mereka itu kurang terlihat Pak. Makanya ketika saya keluar saya mikir, oh pembelajaran saya hari ini seperti yang kurang menyenangkan, yang salahnya bagian mana ya, seperti itu. Makanya saya juga mikir tadi sambil balik ke kantor apa yang salah gitu, jangan sampai nanti ketika saya masuk ke sekolah ke kelas lainnya juga anak-anak juga kondisinya bakal seperti itu lagi gitu Pak. Iya, iya. Ya, dari cerita Bu Tiara tadi memang terlihat kondisi kelasnya ya, tidak apa ya, muridnya tidak antusias, tidak bersemangat. Padahal sebelum-sebelumnya kan sudah melakukan pembelajaran yang sama tuh, dan terlihat memang anak-anak itu kondisinya masih kondusif ya. Cuma mungkin tadi ya seperti Bu Tiara ceritakan tadi, kurang bersemangat gitu. Nah, ada yang salah, mungkin kita merefleksi diri kita, mungkin apa yang salah dari ibu tadi bisa dijelaskan sih, apakah metodenya, medianya, atau gimana Bu? Nah Pak, saya juga tadi langsung kepikiran gitu ya ketika saya di awal kita berbicara tadi, mungkin saja pembelajaran saya ini ya kurang kreatif mungkin ya. Saya mungkin hanya sekedar membagi kelompok ke mereka, seperti hanya sekedar menjelaskan ya, tapi saya seperti kurang menggunakan media. Mungkin anak-anak jika saya menggunakan media mungkin lebih tertarik Pak, gimana Pak? Jika seperti itu Pak. Iya, jadi sebelumnya kan kalau Ibu Tiara sudah menggunakan metode yang baik tuh kan, metode yang baik dan terlihat hasilnya juga baik. Cuma mungkin karena kita sebagai guru belum begitu kreatif mungkin menggunakan medianya atau memaksimalkan media yang ada, sehingga anak-anak mungkin terlihat bosan mungkin, sehingga ya berimbas kepada tidak semangatnya mereka dalam belajar. Nah, rencana Ibu Tiara sendiri kalau untuk media apa metode yang lain yang sudah pernah diterapkan kan sudah baik, bisa diterapkan lagi Bu. Nah, mungkin berpikir ide yang kreatif ataupun metode yang kreatif, bagaimana menurut Ibu rencananya? Nah ke depan itu, tadi kan saya itu materinya cerpen Pak ya. Iya. Jadi saya itu hanya menceritakan jadi ya apa itu unsur-unsur cerpen, kemudian saya bagi kelompok anak-anaknya, terus saya bagikan cerpen yang berbeda, terus mereka mengidentifikasi. Makanya kok saya bilang mereka hanya sekedar mengikuti tugas saja. Saya juga kepikiran nih bagaimana sebenarnya kalau mereka itu saya menggunakan media gambar. Gitu kan, saya tempel nanti satu gambar di papan tulis, terus anak-anak menulis di post-it dan menempelkan di papan tulis. Mungkin dari hasil identifikasi saya rasa itu salah satu awal untuk gimana ya, menarik perhatian anak Pak. Setidaknya anak tuh ada gerakan lah untuk mereka maju ke depan gitu. Itu bisa menjadi salah satu seperti pikiran tadi Pak, salah satu yang oh iya ya, saya harus menggunakan media ini, mungkin setidaknya anak-anak itu bisa aktif lah. Ya, betul sekali yang apa disampaikan oleh Ibu Tiara ya. Jadi di samping metode yang sudah tepat kita ambil, yang kita terapkan, ada juga penggunaan media. Nah, penggunaan media yang menarik, yang kreatif dan interaktif mungkin ya, sehingga anak-anak itu ada umpan balik lah, ada timbal balik dari kita, dan mereka terlihat aktif gitu ya, tidak pasif gitu. Nah, bagus sekali Bu rencana Ibu yang Ibu ceritakan tadi menggunakan media kreatif ya. Nah, untuk selanjutnya Bu, mungkin apa yang Ibu sampaikan tadi, kapan mau memulainya Bu untuk menggunakan metode kreatif tadi Bu? Saya tuh sempat kepikiran Pak, kan besok itu masih ada kelas di jam yang sama di kelas itu Pak. Mungkin saya akan mencoba kembali Pak. Karena saya rasa sebenarnya tujuan yang saya harapkan itu belum begitu maksimal tercapai. Jadi mungkin langkah-langkah pembelajaran sama, tetapi saya mencoba untuk menerapkan media yang saya sebutkan tadi di kelas, dan insya Allah nanti anak-anak juga semakin semangat dan antusias mengikuti pembelajaran saya Pak. Iya betul, sepakat dengan Bu Tiara ya.
Nah, apa yang Ibu sampaikan tadi tentunya kita berharap apa yang kita rencanakan menjadi tujuan yang kita harapkan juga, supaya hasilnya begitu diterapkan di kelas kita hasilnya juga baik ya. Nah, untuk selanjutnya kalau rencana ini tadi sudah bagus, rencana kita sudah bagus, tentunya kita butuh dukungan Bu ya, supaya hasilnya maksimal. Gimana Bu? Kira-kira yang perlu Ibu mintai dukungan siapa saja Bu? Alhamdulillah Pak, sebenarnya dengan saya diberi kesempatan dari Bapak untuk sharing hari ini, berbagi cerita dan akhirnya mendapat saran juga, sebenarnya salah satu dukungan juga buat saya dari Bapak gitu kan. Terus tidak lupa juga Pak dari teman-teman, sebenarnya rekan-rekan teman-teman guru juga, sebenarnya ketika saya juga meminta kemarin bantuan lah untuk dalam pembuatan media juga, saya sangat butuh gitu dukungan mereka, dan yang pasti juga dukungan dari anak-anak siswa kita Pak, karena tanpa mereka juga sebenarnya tidak akan bisa tercapai tanpa anak-anak juga dukungan utamanya itu Pak. Ya betul. Jadi perlu intinya kita perlu kolaborasi Bu ya, seluruh warga sekolah, tidak hanya satu orang guru, kemudian kepala sekolah, rekan guru yang lain ya, termasuk tenaga pendidikan, ini kita perlu dukungan. Kemudian Bu Tiara, apa yang Ibu sampaikan tadi tentunya menjadi hal-hal yang akan kita rencanakan menjadi tujuan yang lebih baik ya. Yang bisa Ibu simpulkan kira-kira kita bicara tadi dari awal hingga sekarang, apa bisa Ibu simpulkan sekarang? Yang dapat saya simpulkan Pak ya, intinya guru itu ya memang harus kreatif Pak. Ya. Kenapa? Tujuan guru itu tidak hanya sekedar mengajar, tapi juga bagaimana membuat anak-anak itu senang untuk mengikuti pembelajaran kita. Dan pentingnya kolaborasi dan juga sharing lah, setidaknya dengan adanya ini banyak masukan juga buat saya bisa berefleksi diri juga apa sih kelebihan kekurangan saya, dan akan saya perbaiki untuk kedepannya. Coba. Oke. Ibu Tiara tadi sudah menyimpulkan ya, jadi pembicaraan kita hari ini memang benar berkaitan dengan pemecahan masalah kita untuk kita terapkan di kelas. Nah selanjutnya bagaimana komitmen Ibu nih, yang apa yang direncanakan tadi mudah-mudahan tercapai dengan baik ya harapan kita. Komitmen Ibu gimana? Ya komitmen saya intinya selalu memberikan yang terbaik, dan tentunya juga terus berusaha untuk itu tadi Pak, berefleksi diri, terus berubah untuk menjadi lebih baik lagi, terutama tujuannya untuk kemajuan untuk pendidikan anak-anak Pak. Iya betul, sepakat sekali dengan Bu Tiara. Jadi apa yang kita rencanakan, yang akan kita laksanakan, kita harus bertekad bulat ya, bertekad kuat, kemudian komitmen yang kuat. Semoga apa yang kita rencanakan konsisten dan berkelanjutan, itu harapannya. Oke Bu Tiara, mungkin ini sekedar sharing kita juga yang sudah kita obrolkan, sudah kita bicarakan, semoga mencerahkan kita semua Bu Tiara ya. Tetap semangat ya Bu Tiara. Terima kasih Pak ya atas saran dan juga masukannya, semoga saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Pak ya. Ya sama-sama Bu Tiara. Oke, alhamdulillah kegiatan coaching yang dilakukan Pak Nopal bersama Bu Tiara sudah berjalan dengan baik. Baiklah, ada sedikit yang ingin saya tanyakan sebagai observer dalam kegiatan ini untuk Pak Nopal selaku coach. Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching ini dan bagaimana identifikasi pengembangan selanjutnya Pak Nopal? Ya, terima kasih Pak Emil. Apa yang saya telah lakukan, pertama sudah mengikuti alur peta menurut saya ya. Kemudian untuk kompetensi yang saya terapkan tadi di percakapan coaching antara saya dengan Bu Tiara, pertama present ya, present. Saya sudah menghadirkan kehadiran penuh. Kemudian saya juga sudah mendengarkan aktif ya. Dan selanjutnya yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah untuk selanjutnya di alur cerita ini ada beberapa poin penting. Pertama tujuan apa terdiri pokok pembicaraan dan hasil yang diharapkan. Kemudian
mengidentifikasi apa yang terjadi, apa yang dialami oleh si coach ya. Kemudian rencana, sudah menyatakan rencana aksi yang akan diterapkan, dan selanjutnya tanggung jawab. Salah satunya ditandai dengan komitmen yang kuat si coach ya, untuk melanjutkan ataupun menerapkan apa yang direncanakan tadi. Ya, alhamdulillah Pak ya. Jadi memang betul sekali teman-teman apa yang sudah saya catat di catatan saya selaku observer ini. Pak Nopal dalam melakukan kegiatan coaching sudah bagus sekali. Pak Nopal tadi sudah menerapkan 3 kompetensi coaching ya. Tadi sudah melakukan present, kehadiran penuh. Kemudian Pak Nopal mendengar aktif apa yang dibicarakan, dikeluh kesahkan oleh coach Mutiara tadi. Kemudian Pak Nopal sudah memberikan pertanyaan yang bobot mengenai permasalahan yang dihadapi Mutiara. Kemudian saya juga mencatat Pak Nopal sudah menerapkan alur cerita yang cukup baik. Tadi dalam pertanyaan Pak Nopal sudah ada tujuannya. Kemudian Pak Nopal sudah mengidentifikasi permasalahan dari Mutiara. Kemudian Pak Nopal menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan Mutiara dalam mencapai tujuan yang disepakati tadi. Kemudian adanya tanggung jawab dari coach tadi dengan adanya komitmen dalam melaksanakan rencana aksi selanjutnya ya. Oke, itu saja catatan saya. Kemudian satu lagi Pak Nopal, kompetensi apa yang akan Pak Nopal kembangkan lagi berdasarkan hasil coaching ini? Terima kasih Pak Emil. Kalau menurut saya yang perlu saya tingkatkan lagi ya, mungkin untuk bahan refleksi untuk perbaikan ke depannya, saya ini ingin meningkatkan potensi mengajukan pertanyaan berbobot tadi. Mungkin dan pertanyaan berbobot sudah saya ajukan, tapi mungkin lebih mendalam untuk dibahas bersama si coach tadi. Kemudian satu lagi yang bahasa mungkin yang nggak lulus gitu ya. Itu saja Pak ini. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan Pak Nopal tadi mengenai menggali lagi pertanyaan yang berbobot sehingga bisa mengarahkan bicara lebih baik lagi. Kemudian tadi Pak Nopal dalam lebih mendalam lagi mengenai tata bahasa ya, dalamnya supaya tidak menggurui ya dari apa yang kita lakukan ini ya. Oke, itu saja Pak Nopal kegiatan yang dapat saya lakukan. Alhamdulillah kegiatan kita selesai. Itu saya akhiri kegiatan kita dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kita semua Bapak Ibu, Pak Emil dan Bu Tiara ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan praktik coaching, dan tentunya sebelum melakukan coaching ini khusus untuk Ibu Tiara yang berperan sebagai coach dan Pak Emil sebagai coaching ya. Untuk coaching ini yang pertama saya ingin sampaikan sebagai coach yang akan mengcoaching si coach ada 3 kompetensi penting ya dalam praktik coaching ini. Yang pertama present, yaitu kehadiran penuh. Kedua mendengarkan aktif Bu Tiara, dan ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah itu ada apa yang harus kita terapkan juga di dalam praktik coaching. Dan selanjutnya untuk lebih membuat praktik coaching ini terarah, maka kita akan menggunakan pedoman alur tirta seperti Bu Tiara ya sebagai coach. Tirta yang pertama itu tujuan, kedua adalah identifikasi, ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Nah, jadi untuk kompetensi sudah saya jelaskan, dan alur tirta yang kita gunakan sudah saya sampaikan juga. Nah, semoga apa yang kita laksanakan sesuai dengan rencana kita. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bu Tiara untuk melakukan coaching seperti ini. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Yang lain Pak Emil ya.
Siap Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Pak Emil, Ya Bu. ada waktu untuk kita saling berbincang dulu di ruangan Ibu. Ya bisa Bu. Oke. Nah, nanti di ruangan nanti ada beberapa hal yang akan Ibu bicarakan dengan Pak Emil terkait supervisi yang sudah kita lakukan tadi. Ya tentu. Terima kasih Pak Emil ya atas waktunya Ya. hari ini. Pak Emil sangat luar biasa sekali. Tadi ketika Ibu supervisi di kelas, Ibu lihat Pak Emil sudah memberikan pembelajaran kepada anak-anak itu yang sudah yang terbaik gitu ya. Saya lihat juga Bapak ini sangat semangat gitu kan di kelas. Cuman tadi ketika Ibu melakukan supervisi Ibu seperti melihat kondisi kelas itu seperti yang gimana ya? Seperti kurang kondusif atau gimana? Nah mungkin apa sih yang bisa Pak Emil mungkin lebih bisa diperjelas lagi bagaimana kondisi di kelas tadi? Iya betul Bu, apa yang sampaikan Ibu tadi kan. Jadi ketika saya mengajar tadi mengenai makna kata atau peraturan perundang-undangan, tadi terlihat anak agak ribut Bu dalam pembelajaran Bu. Tadi masih ada yang ngobrol ketika saya menjelaskan. Jadi sehingga suasana kelas ini nggak kondusif Bu. Jadi apa yang saya sampaikan tuh rasanya kurang diterima oleh anak-anak lain Bu. Gitu Bu. Jadi sebenarnya Pak Emil tadi sudah baik sebenarnya dalam penyampaian ke anak-anaknya. Mungkin tadi juga Ibu sempat lihat gitu ya, ada beberapa anak sih yang duduk di belakang, sempat ada yang ngobrol, ada yang sibuk sendiri. Padahal Bapak guru sudah aktif di depan. Nah, menurut Bapak apa sih yang membuat anak itu ada sebagian yang ikut aktif, ada sebagian juga yang seperti yang kurang aktif gitu. Menurut Bapak apa sih yang bukan salah sih, apa sih yang kurang dalam pembelajaran tadi? Iya Bu, tadi ketika saya menjelaskan materi yang saya ajarkan tadi terlihat memang anaknya kurang aktif Bu. Mungkin dari segi media pembelajaran yang saya sampaikan mungkin Bu, karena media yang saya sampaikan ini hanya terpaku di papan tulis Bu. Jadi saya hanya mencatatkan materinya di papan tulis. Jadi anak yang depan tampaknya memperhatikan, tapi anak yang belakang tampaknya asik ngobrol Bu. Itu Bu, mungkin dari segi medianya saya kurangnya Bu. Makanya hari ini tujuan Ibu mengajak Bapak Emil bertemu di sini sebenarnya bukan untuk bukan untuk seperti menilai gitu ya. Tujuan kita seperti sharing Pak ya. Jadi mungkin ada pengalaman nanti dari Ibu atau mungkin kita bisa cari solusi sama-sama bagaimana membuat pembelajaran di kelas itu lebih hidup, anak-anaknya seperti tidak hanya sekedar hadir saja, tapi juga bagaimana bisa menikmati pembelajaran dari guru khusus Bapak Emil. Nah, nanti insya Allah dengan pertemuan kita ini nanti ada tujuan yang kita harapkan bersama, ada solusi yang dapat kita ambil dari pertemuan hari ini. Nah, tadi Ibu sudah sedikit menyimpulkan intinya tidak semua siswa yang ikut aktif ketika pembelajaran tadi berlangsung. Nah, dan Bapak Emil merasa apa yang salah mungkin karena saya hanya mencatat di papan tulis gitu ya. Nah, apakah menurut Pak Emil bukan salah sebenarnya? Mungkin ada sesuatu yang kurang atau mungkin apa dalam pembelajaran Pak Emil tadi? Mungkin bisa dijelaskan. Iya Bu, mungkin saya tadi dalam hal mengajarnya mungkin kurang menggunakan media pembelajaran Bu. Biasanya kan kalau anak itu kan kalau hanya di papan tulis tampaknya anak nggak aktif Bu. Mungkin kesalahan saya tadi tidak menggunakan media pembelajaran yang kreatif Bu. Jadi tidak memancing anak-anak itu menjadi aktif. Oke, jadi sebenarnya tadi juga makanya kan Ibu bilang tadi Pak Emil luar biasa. Pak Emil sudah bisa gimana ya? Sudah bisa materinya itu sudah sangat baik sebenarnya kan. Bagi anak-anak yang sebagian di depan itu sudah bisa memahami. Cuman yang kita berfokus itu bukan hanya sebagian anak, tapi bagaimana kita bisa menguasai kelas. Nah, sebagai seorang guru itu kita bagaimana bisa menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Nah, itu juga yang menjadi pembahasan kita ke depannya ini terkait bagaimana seorang guru itu bisa menjadi pemimpin pembelajaran di kelas. Nah, tadi penggunaan media memang benar Pak Emil bahwa mungkin seorang guru memang dituntut memang mau nggak memang harus kreatif. Mungkin dari Pak Emil nih dari segi medianya saya kurang Bu. Saya tadi hanya sekedar menulis di papan tulis. Bagaimana sih untuk kedepannya nih? Apakah mungkin ada kepikiran nih
bagaimana sih pembelajaran nanti ke depannya biar anak-anak itu yang aktifnya tidak hanya sebagian gitu. Kalau bisa semuanya berpartisipasi atau malah pembelajaran ya harus mengasihkan gitu. Iya. Mungkin bagaimana, mungkin sempat ada apa sih kepikiran barusan nih, wah harus bagaimana nih ke depannya. Mungkin ada Pak Emil. Iya Bu, jadi dari melihat kondisi anak yang tidak stabil tadi dalam pembelajaran, saya berpikiran setelah bertemu dengan Ibu, saya akan melakukan rencana aksi perubahan melalui kegiatan pembelajaran yang saya akan lakukan Bu. Jadi rencana aksi yang saya akan lakukan, saya akan menggunakan media pembelajaran yang interaktif Bu. Yang pertama, saya akan menggunakan media PPT, PowerPoint yang interaktif yang akan dimasukkan video pembelajaran. Kemudian setelah melaksanakan PPT, video pembelajaran, saya akan melakukan diskusi kelompok Bu. Jadi dengan adanya diskusi kelompok, anak-anak akan aktif Bu. Akan berpartisipasi dan menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif Bu, dalam pembelajarannya Bu. Benar sekali Pak Emil. Iya. Ya luar biasa Pak Emil ya. Jadi intinya di sini strateginya. Iya, Itu betul. yang Ibu tangkap tadi, itu strategi yang langsung kepikiran ya dari Iya, Pak Emil. iya, Oh iya ya. iya. Salah satu cara untuk bagaimana menguasai kelas dan juga Iya. pemimpin pembelajaran adalah menggunakan atau melakukan strategi yang tepat, salah satunya menggunakan media dan lain sebagainya. Iya, betul Nah, Bu. ya itu intinya bagaimana kita berdiferensiasi Iya, pembelajarannya. betul. Salah satunya adalah diferensiasi konten Iya, ya. betul. Bagaimana seorang guru itu menjadi pemimpin pembelajaran dan bisa memberikan pembelajaran yang kreatif di Iya, kelasnya. betul. Nah, untuk mencapai ataupun strategi itu kira-kira apa ya? Seperti apa yang Bapak butuhkan agar strategi yang Bapak harapkan itu bisa tercapai maksimal? Iya Bu. Jadi yang saya perlu lakukan dalam mendapatkan dukungan ini, saya akan melakukan kerjasama kolaborasi Bu. Ya. Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat media pembelajaran yang interaktif, yang dimana tadi media tadi ada PPT-nya, kemudian dalam media ada video pembelajarannya, kemudian akan melakukan kegiatan diskusi. Jadi kami berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif tersebut. Ya, benar sekali Pak. Intinya Iya. kolaborasi. Iya betul. Nah, kolaborasi ini ya seperti saya dengan Pak Emilio sebenarnya kita berkolaborasi Iya, Pak. iya. Bagaimana kita bukan untuk menggurui, tapi Iya. kita mencari solusi dari permasalahan yang terjadi di kelas tadi. Iya, betul. Nah, untuk kedepannya nih tindak lanjut Bapak setelah kita berdiskusi hari Iya. ini, mungkin apa sih setelahnya saya harus ngapain nih biar lebih melakukan perubahan yang pasti gitu. Iya. Apa tindak lanjut Bapak setelah ini? Jadi tindak lanjut dalam kegiatan kita coaching ini Bu, saya akan tadi menerapkan rencana aksi yang telah saya ungkapkan dengan Ibu tadi. Kemudian saya akan langsung mempraktekkan Bu, dengan berkolaborasi dengan teman rekan sejawat dalam membuat mulai dari RPP berdiferensiasi Bu, Keren, kemudian Pak. membuat media pembelajaran yang kreatif dan inovatif Bu. Dan jadi rencana ini langsung dipraktekkan Bu, bukan hanya lewat hanya omongan saja, dan mudah-mudahan rencana ini bisa saya terapkan minggu depan Bu, di pembelajaran selanjutnya Bu. Oke. Jadi hasilnya lebih cepat, lebih baik sih Bu. Ya. Jadi terjadi perubahan di dalam kelas yang begitu cepat mungkin. Ya, benar sekali Pak. Salah satu yang menjadi penguat untuk melakukan perubahan adalah kolaborasi. Iya, betul. Kolaborasi ini tidak hanya dengan kepala sekolah, tapi juga bagaimana dengan rekan guru, dan juga kita juga bisa melibatkan siswa di sini Pak. Iya. Tapi nanti tadi Bapak luar biasa juga dengan menerapkan nanti menggunakan RPP berdiferensiasi, media-media yang menarik gitu. Nanti juga itu kan bisa diajak teman-temannya untuk berkolaborasi untuk Iya. menciptakan bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran di kelas untuk anak-anak. Iya, betul. Nah, komitmen kedepannya untuk Pak Emil nih, apa sih yang menjadi komitmen setelah ini bagaimana Pak? Ya Bu, komitmen saya akan konsisten Bu. Ya. Jadi saya akan konsisten menerapkan pembelajaran yang kreatif inovatif dengan berpihak pada murid Bu. Jadi pembelajaran yang berpihak pada murid ini itu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid Bu. Jadi dengan kita sesuai dengan kebutuhan murid, kita menanyakan apa yang dibutuhkan murid, maka pembelajaran kita insya Allah akan menjadi lebih baik lagi kalau menurut saya Bu. Amin, amin. Intinya benar Pak, dengan guru yang kreatif, Iya. guru yang melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan pastinya guru harus bisa memimpin pembelajaran. Insya Allah tujuan pembelajaran yang kita harapkan bisa tercapai Pak. Iya, betul.
luar biasa sekali Pak Emil hari ini. Intinya dari hasil pembicaraan kita, diskusi lah lebih tepatnya pada hari ini, semoga bisa menjadi lebih baik lagi, khususnya untuk kemajuan Pak Emil, sekolah kita dan tujuan pendidikan di Indonesia. Oke, selalu semangat ya Pak Emil. Semangat, Bu, ya. Oke, terima kasih Pak Emil, kita bisa berbincang ini, semoga bermanfaat dan lebih baik ke depannya. Ya, Bu. Sukses, Bu. Iya. Ya. Oke, terima kasih Ibu Tiara dan Pak Emil ya sudah melakukan praktik coaching, dan saya sebagai observer pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Tiara selaku coach ya. Nah tadi apa yang Ibu sampaikan, apa yang Ibu praktikkan tadi tentunya berkaitan dengan coaching supervisi ya terhadap coaching yaitu Pak Emil. Nah kira-kira yang Ibu lakukan praktik coaching tadi, apa yang Ibu ketahui, kompetensi apa yang mungkin yang menjadi indikator pada praktik coaching yang ditujukan kepada si coaching Pak Emil tadi? Ya. Dari praktek coaching tadi Pak ya, ada 3 kompetensi inti yang selalu atau berusaha saya praktekkan di sini. Bagaimana saya bisa hadir penuh di sini ya, saya bisa mendengarkan aktif apa yang Pak Emil ceritakan dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot, dan tentunya tujuannya untuk bukan sekedar menggurui tapi juga memberi saran masukan untuk lebih baik lagi Pak Emil. Iya betul. Sepakat dengan Bu Tiara tadi ya. Jadi juga ada beberapa catatan yang saya tulis ya selaku coach. Jadi Ibu sudah sudah membangun kemitraan terlihat tadi ya dengan menyampaikan bahwa kita sama-sama berkolaborasi, artinya tidak tidak menggurui ya, tidak merasa lebih, intinya mencari solusi bersama bagaimana langkah terbaik, cara terbaik, strategi yang terbaik untuk dilaksanakan, khususnya mengenai permasalahan di sekolah berkaitan dengan murid yang terjadi dialami oleh si coaching. Kemudian Ibu tadi sudah terlihat juga sudah menggali potensi coaching ya, sudah mengidentifikasi dari apa yang dialami oleh coaching, yang dialami oleh Pak Emil tadi. Kemudian Bu Tiara, selanjutnya nih mungkin ada dalam praktik kita ini ada beberapa hal kompetensi yang mungkin ingin Ibu tingkatkan lagi. Mungkin ada merasa kalau kita refleksi, oh ini ada kurangnya gitu ya. Nah mungkin ada hal-hal yang ingin ditingkatkan lagi ke depannya, apa kira-kira? Intinya kalau saya Pak, dari keterampilan berbicara Pak. Iya. Intinya kita semua pasti bisa lah ya namanya berbicara, tapi bagaimana berbicara dalam artian kita di sini seperti dalam posisi coaching gitu, dalam artian tidak menggurui, jangan sampai coachingnya merasa yang tersudutkan dan lain sebagainya, pemilihan kata, bahasa dan lain sebagainya. Di sini saya menilai yang bukan terus belajar itu salah satu dari aspek berbicaranya. Iya betul sekali Bu Tiara. Jadi dari alur tirta yang kita pelajari juga ya, praktik coaching ini dari Ibu Tiara selaku coach sudah tergambarkan ya, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab tadi. Memang benar ketika kita berdiskusi ataupun praktik coaching ini antara rekan sejawat ya, kita tidak boleh saling tidak boleh menggurui lah, kita saling bertukar pikiran ya, seperti disampaikan di praktik tadi. Oke, Bu Bapak, Bu Tiara selaku coach dan Pak Emil selaku coaching, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat, semoga bisa kita terapkan agar lebih baik di pembelajaran maupun di dunia pendidikan yang kita bersama. Saya Eri Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Bapak dan Pak Emil. Siang Bu. Oke, semangat selalu ya. Semangat Bu. Iya, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Iya, Nah, hari ini kita akan
melakukan praktek coaching ya. Nah, dalam kesempatan ini yang menjadi coachnya adalah Pak Emil Saputra dan yang akan menjadi coachnya adalah Pak Nopal ya. Nah, hari ini kita akan melakukan praktek coaching di mana nanti harus ada 3 kompetensi yang harus dicapai. Salah satunya adalah bagaimana kehadiran penuhnya, kemudian nanti bisa mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, tentunya juga dalam praktek coaching ini ada tahapan alur yang harus kita lewati. Alur tirta yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Saya berharap praktek coaching ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih Bu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa apa kabar, sehat? Alhamdulillah Pak Emil. Sehat ya. Ya. Kemarin Pak Nopal dan telepon saya ya ingin bertemu dengan saya ya. Iya Pak. Ya, alhamdulillah hari ini saya sudah ada kesempatan waktu. Kalau saya boleh tahu Pak Nopal, apa sih rencana pertemuan kita pada hari ini Pak Nopal? Iya Pak Emil. Saya ini mengalami masalah di kelas, tapi ini kaitannya dengan siswa, dengan murid saya Pak di kelas. Nah, saya ingin mengajak Pak Emil ngobrol nih. Saya mau curhat Pak Emil. Iya. Tadinya saya sempat galau juga kan, ada jalan keluarnya gimana gitu. Di kelas Pak, ada beberapa anak nih, ada beberapa anak. Ketika belajar mereka itu malah saling bully Pak. Ya. Iya. Jadi mereka itu melakukan praktik bullying Pak. Iya. Nah, Pak, itu yang ingin saya bincangkan dengan Bapak, Pak Emil. Iya. Mungkin Pak Emil bisa cari solusinya atau kita mau apa ya, cara terbaik Iya, selesaikan Pak. Gimana Pak Oh, Emil? berarti kalau Bapak tadi ada terjadi pembulian ya? Iya Pak. Oh, kalau boleh saya tahu, apa tujuan Pak Nopal dalam kegiatan kita berdiskusi ini? Pak Nopal tujuannya apa? Untuk apa? Iya Pak, tentunya karena ini hal yang menurut saya, Iya. karena masalah sikap nih Pak. Ya, Emergensi juga kalau sikapnya kan untuk kedepannya ini sangat apa ya, sangat penting. iya. Nah, selain pengetahuan dan keterampilan Pak. Jadi harapan saya nanti ketika kita sudah berbicara Pak, sudah ngobrol nih, saya ingin suasana kelasnya itu ya anak-anak intinya tidak ada lagi praktek bullyingnya Pak, gitu saya maunya Pak. Oh, kalau boleh saya tahu Pak Nopal ya, dari skala 1 sampai 10, Pak Nopal berada di posisi berapa untuk dalam mencapaikan tujuan tersebut Pak? Ya karena saya ini mau cari solusi juga, mau ngobrol dengan Bapak. Pikiran saya skala saya di angka 6 Pak. Oh iya iya Pak ya. Jadi memang kita harus gali bersama, kita cari solusi bersama ya. Ya Pak. Kemudian apa yang kekuatan penopal nih? Kekuatan penopal dalam rencana penopal yang akan menerapkan kelas yang kondusif tersebut Pak? Saya punya rencana sih Pak. Masalah sikap ini kan termasuk hal-hal yang harus diselesaikan secara bersama ya. Iya. Kalau saya terserah kalau di kelas saya sendiri, saya agak sedikit kewalahan sebenarnya Pak. Kan lainnya si murid yang lain kan nggak ribut gitu kan, nggak ada bullying. Ketika dalam pembelajaran ada 1-2 orang anak lah yang melakukan praktek bullying itu, jadi saya merasa risih Pak. Makanya saya ingin merubah suasana kelasnya atau ingin merubahlah sikap anak itu. Mungkin saya bisa ini Pak ya, langsung nanya sama orang tuanya gitu atau gimana Pak? Saya rencana gitu, mau nanya langsung kepada orang tua atau kita beri surat atau gimana gitu Pak. Adakah hambatan-hambatan yang pernah Pak hadapi dalam mengatasi masalah sikap anak tersebut? Hambatan apa yang pernah hadapi? Iya Pak Emil, tentunya makanya ini kan masalah sikap ada hambatannya Iya. dalam pembelajaran. Iya betul. Nah, satu sisi kalau kita sebenarnya sudah mengajarkan nilai-nilai yang baik lah Pak ya kalau Iya. di kelas. Tapi kadang-kadang ketika mereka sudah di lingkungan sekitarnya, sudah di
di masyarakat terkadang sudah apa ya, mereka sikap-sikap yang kita ajarkan sudah mulai terkikis, sudah mulai hilang. Iya, Nah, betul, betul. kalau saya sudah mengajarkan nilai-nilai yang baik sebenarnya Iya. Pak di kelas itu. Nah, kayak masalahnya beberapa anak tadi yang masalah bully tadi, Iya, boleh ya. yang belum bisa saya atasi gitu Pak. Kalau boleh tahu Pak Nopal, bagaimana rencana Pak Nopal dalam mengatasi sikap anak? Ya, tadi saya Pak Nopal ceritakan tadi ya, ada anak yang bully ya. Ya Pak. Ya, bagaimana rencana Pak Nopal ya untuk mengatasi hal tersebut Pak Nopal? Ya yang pertama saya intern dulu Pak ya. Iya, betul. Nah, makanya salah satu rencana saya mengajak Bapak ngobrol gitu kan, dan solusinya. Kemudian saya juga mau mengajak murid yang masalah tadi Pak. Iya. Saya berikan waktu khusus ya. Saya ajak mereka berbicara, saya ajak mereka untuk mencari akar permasalahannya, kenapa alasannya gitu ya, mereka tujuan mereka bully teman-teman yang di kelas. Nah, kalaupun untuk selanjutnya rencana saya itu Pak tadi saya berikan surat, saya mohon izin dengan Bapak Kepala Sekolah Iya. untuk menyurati orang tua untuk datang langsung. Nah itu tindak lanjut kalau rencananya, kalau itu sudah tingkatan bullynya sudah tingkat agak tinggi lah Pak. Tinggi, ya. Kalau masih yang rendah gitu, intern di sekolah saja Pak. Kalau saya boleh tahu berapa kapan ini Pak Nopal akan melakukan pemanggilan orang tua, pemanggilan anak tersebut Pak Nopal? Ya Pak. Jadi saya akan rencananya nih ya, Iya. rencananya memanggil siswa itu sendiri. Saya gunakan waktu kosong Pak, waktu kosong ketika ada jam pelajaran kosong, sehingga memudahkan mereka untuk saya ajak bicara Pak, tidak mengganggu saya mengajar gitu. Iya. Nah untuk selanjutnya dengan orang tua itu kalau tingkatannya agak parah gitu Pak. Iya. Saya akan memulainya Pak, insyaallah minggu depan Pak. Oh, minggu depan. Iya. Kalau saya boleh tahu Pak, ukuran keberhasilan Pak. Jadi ukuran keberhasilan Pak Nopal dalam melaksanakan rencana itu bagaimana Pak? Ya ukuran keberhasilan ya saya punya indikator ya Pak. Iya, ya, indikator. Ketika dari 10 anak itu Iya. biasanya kan, kalau saya amati nih Pak, ada 5 orang anak-anak siswa saya itu di kelas yang sering ya, Iya. sering melakukan bully gitu kan. Nah 5 orang ini misalnya 1 minggu kita rencanakan tadi cara untuk mengatasinya. Sekitar 1 minggu mereka misalnya sudah 3 orang ataupun hanya 2 orang lagi, sisanya itu menurut saya sudah berhasil Pak. Cuma tetap saya kalau berusaha Pak, berusaha supaya ya semuanya tidak ada praktek bullying lagi gitu. Ya mudah-mudahan strategi yang dilakukan Pak Nopal tadi bisa mendapatkan hasil yang baik ya, dengan terjadi pengurangan atau hilangnya sikap-sikap yang tidak baik dalam pembelajaran Pak Nopal ya. Iya. Kemudian komitmen apa yang Pak Nopal harapkan terhadap rencana aksi tersebut Pak? Ya, saya sendiri pribadi berkomitmen kuat Ya. untuk melaksanakan rencana yang saya susun tadi Pak, dan komitmen saya terapkan kemudian secara konsisten dan berkelanjutan. Semoga praktek-praktek bullying tadi hilang Pak. Ya, sepakat Pak Nopal. Komitmen saya. Iya, sepakat Pak Nopal dengan komitmen Pak Nopal ya. Jadi kita harus konsisten ya, konsisten dalam menerapkannya sehingga pembelajaran kita menjadi lebih baik lagi dan kondisi kelas kita menjadi kondisif ya dalam pembelajaran ya. Betul Pak, itu yang saya harapkan. Iya, Pak. betul Pak Nopal ya. Nah, kemudian Pak Nopal, dalam melakukan rencana aksi tersebut ya, pasti Pak Nopal ini memerlukan dukungan kan. Tidak mungkin kita sendiri kan, dia sendiri ya. Betul Pak. Ya. Jadi dukungan dari siapa Pak Nopal yang dapat Pak Nopal perlukan dalam melaksanakan strategi yang Pak Nopal jelaskan tadi? Ya betul Pak Emil. Tentunya kalau rencana kita itu kan kita anggap yang sudah terbaik ya. Iya. Tetapi
kita baik di sini belum tentu hasilnya baik, Pak. Iya, Nah, betul. sesuai dengan harapannya, rencananya baik, insya Allah tujuannya hasilnya baik, tentu perlu dukungan, Pak. Iya. Dukungan di sini ya saya sangat berharap penuh dukungan dari warga sekolah. Iya. Warga sekolah kan tidak hanya kepala sekolah ya, bukan guru, termasuk bapak ya, dan tenaga pendidikan yang lainnya, Pak. Iya, betul. Itu saya harapkan dukungannya, Pak. Iya, betul, sepakat Pak ya. Dengan adanya dukungan dari ekosistem sekolah, seperti Pak Sekolah, Mas Sejawat, warga sekolah, mudah-mudahan rencana aksi yang penopal bisa terapkan, bisa berjalan dengan maksimal, sehingga sikap anak tadi yang bully tadi, yang tidak baik tadi menjadi lebih baik lagi, dan sehingga terciptanya pembelajaran Pak Nopal yang lebih baik lagi ya Pak Nopal ya. Ya, Pak. Kemudian Pak Nopal, apa yang bisa Pak Nopal simpulkan nih dari kegiatan kita berdiskusi ini Pak Nopal? Iya, Pak. Jadi sudah banyak lebar Iya, itu Pak Nopal ya. kekerasan. Iya, juga kekerasan, Pak Nopal. saya simpulkan bahwa permasalahan yang terjadi pada saya sendiri ataupun dari rekan-rekan lain, terutama masalah praktek bullying ini ya, Iya. pembulian itu bisa kita atasi dengan pendekatan yang positif gitu Iya. ya. Kita mengajak mereka ngobrol, kemudian kita buat catatan khusus, Pak. Iya. Catatan khusus, nanti kita kan tahu perkembangannya, ada apakah diulangi ataupun bagaimana progresnya gitu. Iya. Dan kemudian rencana saya tadi, saya juga harus berkomitmen, Pak. Iya. Komitmen dengan tekad yang kuat supaya bisa tercapai ya. Kemudian dukungan saya yang diperlukan semua warga sekolah, Pak. Selanjutnya apa yang saya rencanakan tadi, saya sangat mengharapkan keberhasilan ini tidak hanya terjadi di kelas saya saja, Iya. bisa juga di kelas lain ya. Karena kita kelas lain juga ada juga praktek-praktek bullying. Iya. Itu saja, Pak. Iya, ya. Alhamdulillah Saya Pak. simpulkan. Ya, alhamdulillah. Jadi Pak Nopal sudah menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Saya harapkan Pak Nopal konsisten ya. Konsisten dalam melakukan kegiatan tersebut. Kemudian Pak Nopal jangan sungkan ya, jangan sungkan kalau ada permasalahan lagi bisa kita diskusikan. Iya, Pak. Kita bisa berkolaborasi. Di sini Bapak bukan untuk menyuruh Pak Nopal ya, tapi kita berkolaborasi dalam mencari solusi bersama. Jadi sehingga pembelajaran kita bisa mencapai tujuannya ya, dan anak murid kita bisa memiliki karakter profil Pancasila ya Pak ya. Ya, Pak, betul sekali, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak, ya. Atas pencerahannya. Ya, sama-sama Pak. Ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Demikianlah praktek coaching dari Pak Emil Saputra dan coachnya Pak Nopal. Alhamdulillah sudah berjalan dengan Ya. lancar, Pak ya. Jadi tadi terlihat sekali bagaimana percakapannya sudah alur ceritanya sudah berjalan di sini. Terus apa sih Pak Emil sudah mulai dengan memberikan perhatian penuh ketika Pak Nopal berbicara. Terus ada juga Pak Emil juga tadi seperti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan aktif saat coachnya ya mengeluarkan keluh kesahnya. Jadi intinya 3 kompetensi pada coaching ini sudah tercapai dengan baik ya Pak Emil ya, dan alurnya juga sudah dilewati dengan tahap-tahap yang sudah ditentukan alur cerita ya Pak ya. Nah pada kesempatan ini saya ingin bertanya nih kepada Pak Emil untuk refleksi diri ya, bagaimana lebih baik ke depannya, kompetensi apa yang perlu dikembangkan atau ditingkatkan dalam proses coaching khususnya Pak Emil. Ya, terima kasih Bu Tiara. Kompetensi yang saya perlu kembangkan tadi mengenai pertanyaan berbobot. Jadi saya akan menggali lagi, mempelajari lagi bagaimana menggali atau membuat pertanyaan berbobot ketika melakukan coaching, Bu. Ya, kemudian yang kedua saya akan mempelajari tata bahasa, Bu. Tata bahasa supaya yang apa coach yang kita lakukan ini tidak terasa menggurui, Bu. Ya, tidak menggurui, jadi sehingga si coachnya juga enak berdiskusi dengan saya, Bu. Itu Bu yang bisa saya kembangkan nanti. Benar sekali Pak. Kompetensi yang ingin Pak Emil kembangkan selanjutnya adalah dari pembinaan tata bahasa ini pembicaranya ya, pembinaan tata bahasanya dan juga pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa
menggali apa sih keinginan dari coachnya Iya, dan betul. kita cari solusinya Iya, bersama-sama. sepakat. Alhamdulillah praktek coachingnya sudah berjalan dengan lancar, Bapak Emil dan juga Pak Noval. Semoga kita kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi dan Iya, terus betul. belajar Iya. dan untuk kita semuanya selalu semangat ya. Iya. Terima kasih, demikianlah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Semangat.